Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Sore Medan. Ya, kembali lagi bersama saya Arya Narko dan tentunya Gusdir ya dalam segmen Selamat Sore Medan. Selamat sore Medan. Seperti biasa, kami akan membacakan 3 berita Paling hot, populer ya Populer di dan Tribun hot. Medan tentunya, yang mungkin juga paling banyak dibaca oleh netizen pada hari di ini, hari Kamis ya Bang. Kamis. Ya Bang, mungkin Baik, langsung kita aja, langsung Bang. mulai saja dari yang pertama ini. Dari kota Medan ada seorang tahanan bernama siapa? Aries Ginting. Ini meninggal di tahanan. Ini sebenarnya kasusnya Kasus sudah yang kemarin sekitar ya. beberapa hari yang lalu. Minggu lalu. Seminggu yang lalu ya. Minggu lalu. Nah, tapi tadi karena keluarga itu merasa Masih kurang adanya terima ya, janggal ya. kejanggalan dalam kematiannya, makanya mereka tadi melapor ke Polda dan tadi istrinya diperiksa sebagai saksi. Saksi di Dirkrimum, Dirkrimum ya. Nah, ini Aries Prayudi Ginting ini sedikit menambahkan Bang, dia adalah tahanan kasus narkotika. Dia sempat diamankan bersama 2 orang temannya yang lain. Kemudian menurut penuturan istrinya, saat ditangkap itu Aries Ginting dalam keadaan sehat walafiat. Iya. Ya kan, selama proses penahanan di Polsek Medan Kota, istrinya mengaku Aries Ginting ini sempat dimintai uang 25 juta. Ya karena keluarga merasa tidak mampu, ya sudahlah dijalani begitu kan. Tapi belakangan ini menurut penuturan istrinya, setelah permintaan itu tidak direspon, tidak dipenuhi oleh keluarga, tiba-tiba ada kabar dari polisi bahwasannya Aries Prayudi Ginting meninggal dunia begitu. Katanya sempat dibawa di rumah sakit. Tapi yang anehnya Bang, ketika meninggal itu wajahnya lebam-lebam. Ada bengkak di sini di wajah. Dan itu menurut keterangan yang kita dapatkan bahwa yang bersangkutan itu menderita sakit katanya. Sakit. Dan itu garis-garis lebam itu adalah katanya bekas operasi. Operasi katanya. Tapi kok lebam-lebam ya? Iya. Operasi plastik biasa yang lebam-lebam. Iya. Seperti ibu itu. Oh iya, betul. Operasi plastik ya. Iya, yang sempat kemarin heboh ya. nangis-nangis kan. Rupanya menurut dokter yang juga penyanyi jazz itu, Dokter Tompi, itu bahwa dipukuli. itu adalah awalnya kan mengaku dipukuli. Ternyata lukanya itu simetris. Iya. Dicek kok beda gitu ya. Tapi yang ini lukanya tidak simetris. Tidak simetris ya. Artinya bukan operasi ya. Operasi penyakit. Iya. Tapi artinya operasi penyidik mungkin. Ya, baik, tadi Bang. Istrinya istri daripada Aries Ginting ini namanya Fitri Indriani ini mendatangi Mapolda Sumut bersama tim pengacaranya dan dia sudah diperiksa, memberikan keterangan, dan dalam prosesnya tadi dia meminta agar kuburan suaminya itu dibongkar. Oh, makamnya dibongkar. Iya, supaya lebih jelas lah bagaimana kasusnya. Apa tuh istilahnya eksaminasi atau apa ya? Itulah. Iya. Ya, kita lihat videonya. Ini ada videonya dari hasil pemeriksaan tadi. Fitri Indriani di Polda Sumut. Soal penggalian kuburan nanti untuk proses pemeriksaan seperti apa? Apakah kakak terima? Terima. Kalau memang membuktikan harus kita terima. Kenapa harus menerima itu kak? Apakah untuk kebenaran atau? Untuk kebenaran. Untuk kebenaran. Berarti kakak ikhlas ya? Ikhlas. Makam itu dibongkar ya kak ya? Kalau sejauh ini kak pemeriksaan ini bagaimana kak? Ada berapa pertanyaan tadi kak diajukan pada kakak?
kira-kira? Ya, dari awal pertama penangkapan sampai dia pulang jadi mayat. Jadi harapannya Kak terhadap pembongkaran nantinya itu seperti apa nanti? Ya mudah-mudahan Terbukti adanya penganiayaan. adanya penganiayaan. Jika terbukti Kak, harapan Kakak gimana Kak? Saya butuh keadilan untuk suami saya. Artinya sampai saat ini Kakak yakin bahwa suami Kakak itu meninggal karena dianiaya? Iya. Karena pertama kali saya melihat pun dia sehat. Dia nelpon saya pun pagi itu sehat. Malam saya dinyatakan dia sudah meninggal. Terkait pernyataan dokter yang menyebutkan dia Saya ada tidak beberapa bertemu luka. dengan dokter. Saya tidak bertemu dengan dokter. Apa memang ada pernah dioperasi Kak korban Kak? Operasi waktu kecil itu pun nggak bermasalah karena saya 5 tahun berumah tangga sama dia tidak pernah sakit, tidak ada keluhan sakit. Kami sangat mengapresiasi ya kepada penyidik Polda yang mana telah memberikan pelayanan hukum yang baik ya, baik dari proses pemeriksaan tadi, begitu juga mempertanyakan bagaimana kondisi kesehatan klien kami, apakah sehat, dan itu sudah dipertanyakan tadi, dan kami penyidik sangat memberikan pelayanan yang terbaik kami lihat. Semoga dengan diperiksanya tadi dan mungkin juga dalam waktu dekat kita akan mengajukan permohonan untuk dengan izin klien itu untuk melakukan penggalian jenazah, walaupun itu mungkin pedih, tapi tadi klien kami sudah berkenan untuk melakukan penggalian itu. Kapan rencana Pak soal penggalian itu? Mudah-mudahan, mohon doa dari rekan-rekan juga dalam waktu yang tidak begitu lama. Setelah kita ajukan nanti permohonan kepada Polda Sumatera Utara. Rencananya kapan akan diajukan Pak? Hari ini setelah proses pemeriksaan, kami selaku kuasa hukum dari klien kami akan mengajukan permohonan kepada Kapolda Sumatera Utara agar kiranya dapat memberikan dan berkenan untuk proses penyidikan ini, berkenan untuk melakukan izin pembongkaran terhadap jenazah dari klien kami. Ya, baik, Nah, itu tadi Bang ya. keterangan dari istri Istrinya dan juga Aries. dari pengacaranya, bahwa di situ terungkap juga sebenarnya bahwa si korban ini memang pernah tapi waktu dioperasi, kecil. tapi waktu kecil Iya. ya. Dan Kita operasi usus buntu ya sebenarnya. selama 5 tahun mereka berumah tangga tangga. itu tidak pernah mengeluh Bang, Tidak tidak pernah pernah mengeluh ada sakit, sakit ya. apa-apa ya kan. Hmm. Makanya begitu tiba-tiba setelah ditangkap dan sempat diminta uang katanya, Ya. kok tiba-tiba meninggal gitu kan. Dan sebelumnya sempat berkomunikasi juga Iya. dengan istrinya, Iya. dan sang suami waktu itu, kata istrinya itu, Hmm. tidak ada menyampaikan apa-apa, Iya. berarti tidak ada persoalan sebenarnya di sana ya. Iya betul. Tapi kok tiba-tiba meninggal dengan Meninggal, lebam-lebam lebam-lebam seperti gitu itu ya. ya. Agak aneh kan Bang? Kita Iya. nggak berani menuduh, cuman Enggak, kita kita melihat fakta-faktanya lah ya. Ini ada reporter kita ya, Freddy Tadi ya. ada reporter kita di sana, ada Alfiansyah. Oh Alfiansa. Alfiansa. Oh Alfiansa. Iya iya. iya. Alfiansyah. Ya selamat sore Alfiansa. Sore Bang Arai, Bang Agus. Ya. Sore. Selamat sore. Ya silakan Alfiansa dilaporkan seperti apa tadi hasil wawancara kita dengan baik itu dengan istrinya korban dan pengacaranya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Arai, Bang Agus. Ya, hari ini keluarga korban yaitu istrinya Fitri bersama kuasa hukumnya Sai mendatangi Polda Sumatera Utara untuk memenuhi panggilan pertamanya sebagai saksi. Ya, dalam keterangannya bahwasanya dari pihak keluarga itu meminta agar pihak kepolisian memberikan izin untuk membongkar makam suaminya yang dianggapnya meninggal Tidak karena dianiaya. Ya, Oke, jadi baik Bang. respons dari pihak kepolisian sendiri bagaimana, Pian? Ya, Terkait- sampai saat ini istri korban dan pengacaranya masih di dalam ruangan menjalani pemeriksaan. Hmm. Kebetulan kita mewawancarainya tadi ketika jam istirahat keluar dan katanya akan kembali lagi dilakukan pemeriksaan. Nah, Pian, ini kan ada indikasi keluarga menduga adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik.
Bagaimana dengan oknum penyidiknya sejauh ini? Apakah sudah diperiksa propam atau seperti apa, Pian? Ya, sebelumnya keterangan dari Propam sendiri telah memeriksa 3 orang personelnya termasuk Kapolsek dari Medan Kota beberapa hari lalu. Namun ketika tadi kami mencoba bertemu dengan unit Propamnya, di situ dijelaskan bahwasanya tidak ada pemanggilan pemeriksaan terhadap Kapolsek, dan kita mencoba mengkonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Sumatera Utara. Ya, keterangan Humas sendiri membantah kalau itu pemeriksaan terhadap 3 orang personelnya. Kabid Humas mengatakan bahwasanya itu hanya sebatas klarifikasi kenapa dia tewas, dan itu berdasarkan keterangan dari dokter yang diambil. Dari keterangan dokter sendiri menyebutkan bahwasanya korban meninggal dunia karena bekas luka operasi. Sedangkan istrinya sendiri menyebutkan bahwasanya bekas operasi itu ketika suaminya masih kecil. Iya ya. Ya, kami agak bingung juga. Bekas Ketika- luka operasi, kalau namanya bekas luka operasi itu tentunya operasinya itu belum lama dilakukan Iya, ya. betul. Nah, sementara menurut istrinya bahwa dalam 5 tahun lima dia tahun belakangan berumah ini tangga nggak ada tidak pernah, dioperasi. tidak pernah mengeluh apapun begitu ya. Berarti belum ada ya konfirmasi tentang hal ini ya dari pihak kepolisian. Sementara sampai saat ini belum ada keterangan dari pihak kepolisian karena mereka masih melakukan pemeriksaan terhadap istri korban dan juga kuasa hukumnya. Artinya juga personel yang diduga terlibat dalam kasus ini cuman diklarifikasi gitu ya, nggak diperiksa gitu ya. Itu ya, begitu ya. Ya, menurut keterangan dari Kabid Humas, ketiga personel kepolisian tersebut hanya dimintai klarifikasinya, bukan Bukan diperiksa. diperiksa ya. Iya, klarifikasinya Bukan. soal apa itu? Ini masih agak membingungkan bagi Iya. kami ini. Klarifikasinya apa yang diklarifikasinya? Iya, apakah kamu membunuh korban gitu ya? Itu berarti kan diperiksa juga ya. Iya. Tapi katanya klarifikasi dan pemeriksaan itu beda katanya. Berbeda ya. Iya. Oh iya. Bahasa hukum itu Bahasa memang hukum seperti itu. iya. Nah, terkait isu meminta 25 juta itu apakah belum ada kejelasan juga? Yang gimana, Bang? Soal keluarga kan mengaku Aries ini sempat dimintai uang 25 juta oleh penyidik. Nah, dari kepolisian sendiri seperti apa kemarin? Apakah mereka membantah atau seperti apa? Ya, terkait hal tersebut sampai hari ini belum ada kejelasan pasti dari pihak kepolisian. Memang kalau yang seperti ini selalu tidak ada Selalu, kepastian iya, ya. memang nggak pasti semua ini, Bang. Ya, baik, Pian. Terima kasih, barangkali bisa di follow up terus ya, Bang. Ya. Khususnya menyangkut klarifikasi terhadap para personel yang diduga terlibat, itu klarifikasinya seperti apa, begitu kan? Banyak sebenarnya yang perlu Diklarifikasi ya. Kita klarifikasi, kita juga Iya, ikut mengklarifikasi ya. Iya, Pertama betul. soal apakah memang betul ada pemukulan di dalam, ya kan? Penganiayaan lah, ya. Penganiayaan, ya. Iya. Kemudian yang kedua soal isu bahwa itu diminta uang. Diminta uang. Yang ketiga adalah terkait dengan upaya dari pihak keluarga untuk meminta melakukan, pembongkaran makam gitu ya. Jadi Iya. mereka ingin bahwa suaminya itu diotopsi. Iya. Terima kasih, Pian. Mungkin barangkali itu saja, Pian. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Oke, siap Bang Arai, Bang Agus. Ya, ya itu tadi, Bang. Memang kalau bahasa hukum ini Serba nggak jelas. gitu ya, Bang. Mereka itu tidak kami periksa. Tapi Kami hanya klarifikasi saja gitu ya. Soal kasus seperti ini saya juga teringat kejadian di Lapas Tanjung Gusta, Bang. Ya kan? Yang baru-baru ini Iya. ada napi yang diduga disiksa dan diperas, Iya. dan videonya sempat viral. Nah, ini juga menjadi perhatian publik. Kemudian
Ombudsman Mm-mm. ikut melakukan investigasi. Iya. Ya karena desakan publik dan juga Ombudsman sudah turun tangan. Kemudian Kanwil Kemenkumham Sumut Akhirnya mengakui bahwa ada memang indikasi terjadi. penyiksaan itu Memang begitu terjadi, kan. iya. Nah, yang anehnya setelah diperiksa walaupun Kakanwil mengakui itu, ya benar satu orang petugas kami melakukan penganiayaan itu. Satu orang ya. Satu orang. Dan Mungkin satu. satu katanya. Iya, ya. Berarti 1 lawan 1 ya. Mungkin yang lain megangi. Ya, dugaan ya. kita. Jadi setelah terbukti Heeh. petugas yang diduga melakukan penyiksaan lah, saya menyebutnya itu penyiksaan, penyiksaan. karena babak belur kan badannya, itu ditarik ke Kanwil dan akan diberikan sanksi pembinaan. Dan lucunya, napi yang merekam itu justru dipindahkan, dibuang ke lapas Nias. Oh, Ini iya, kan iya, sedikit aneh ya, Bang. Kalau menurut Abang gimana, Bang? Ya, Aneh ya? Memang. Sanksi pembinaan bagi Pembinaan. yang melakukan. Tapi yang merekam dan memviralkan itu yang dibuang gitu ya. Napinya yang dibuang, bukan Yang korbannya gimana? tetap kayaknya di situ. Tetap di situ. Yang Dan merekam yang diintimidasi dibuang. mungkin. Jadi mungkin ya. Mungkin. Tapi kan agak lucu ya. Aku jadi teringat lagi sama film film itu ya. Iya. Film apa ya? Shawshank Redemption, film-film pokoknya film-film tentang sipil perpenjaraan Iya. lah ya kan. Nah, aku teringat tadi sanksi pembinaan itu seperti apa ya? Iya. Dulu waktu kita main bola waktu masih kecil-kecil kan ada itu uang pembinaan. Uang pembinaan. Apakah itu seperti itu atau gimana? Udah mukuli dikasih uang. Ini agak sedikit aneh memang, Bang ya. Iya. Biasanya kalau di tempat lain itu kalau anggotanya sudah terbukti bersalah, contohnya di kepolisian. Kepolisian. Ya kan? Yang paling Di kepolisian lah. Walaupun kasus dugaan penganiayaan di Medan Kota belum jelas, tapi di kepolisian itu biasanya begitu. Ketika anggotanya terbukti bersalah itu dibina, dia betul-betul dibina, diletakkan di mana gitu kan? Atau seperti yang semalam ya, Bapak Kapolsek. Diantam terus Dia kan? langsung yang membina, Dia yang ngantam terus kan? Ya kan? Secara langsung. Secara langsung. Ya walaupun Kapolsek Percut ini dianggap ringan tangan, tapi memang kalau menurut pendapat saya, Bang, dia melakukan itu karena juga khawatir kan? Ini petugas kita kok bukannya mengayomi, malah menakut-nakuti, begitu merubuhkan bangunan pesantren gitu kan? Walaupun belum jadi apanya, tapi dia sudah menimbulkan keresahan kepada warga di sana. Betul, iya. Aneh lah pokoknya ya kalau di lapas ini ya, dia salah tapi dia selu-selu aja, malah napinya yang dibuang. Ini apa ya? Orang yang membuka kasus itu ya, dihukum lah. Dihukum ya gitu ya. Kau buka ini kasusnya, gitulah kalau bahasa. Bakal nggak awam ya. Mungkin merasa mereka juga kena sorot kan, kok handphone bisa beredar gitu kan? Berarti kan juga lemah pengawasannya. Iya. Atau memang ada cuan-cuan tertentu agar bisa pakai handphone. Salah. Ya bisa ya. Orang katanya napi koruptor ada TV-nya. Iya, katanya sih ya. Katanya. Iya, katanya sih. Katanya ada juga yang keluar kan? Oh iya. Katanya ya, katanya. kami kan ya. Kami kan dengar-dengar kata orang juga. Oke, Bang, nanti netizen marah. Ini berita kedua ada apa lagi itu nih, yang Bang? pertama Tapi yang- sebelum melanjutkan berita kedua, saya mohon izin, Bang. Apa tuh? Masker. Saya Boleh. agak Saya juga. napas begitu ngomong terhirup lagi agak lemas. Jadi mohon izin Makan netizen. pete tadi nggak? Oh enggak, hari ini enggak. Mama enggak masak pete. Masak pete, ya. Hari ini masak ayam gulai, agak enak lah. Tapi sama wanginya itu. Baunya sama. Sama. Kalau tendangannya Itu itu kalau sama. nggak sikat gigi. Baik, ini yang kedua ada apa Oke, ini, Bang? yang kedua ini ya terkait kejadian yang sudah sering berlangsung belakangan ini iya, sangat iya. meresahkan di kawasan Medan Utara. Medan Utara. Iya. Medan Utara ini kampungnya Pak Wakil Wali Kampungnya Kota Pak ya? Wakil ini. Oh, iya. Bapak Aulia. Bapak Aulia ya. Ini ada apa di sana ini, Ya, Bang? tawuran yang sering sekali Tawuran terjadi. ya? Iya, Tadi malam betul. juga ada. Tadi malam. Iya, betul. Tadi malam Katanya juga. Sampai dini hari. semenjak Rabu sore katanya sudah bergulir tawuran itu katanya. ya? Iya. Berseri ya? Berseri. Kayak serial komiknya Tatang S. Oh iya.
si Pitru. Saya langganan dulu, Pak. Iya. Apa? Desa Tumaritis ya. Iya, Desa yang warganya cuma 4 orang. 4 orang, iya betul. Petru, Gareng, dan Semar, iya. Bagong. Iya. Betul. Kalaupun ada hantunya, ya perempuan lah kayak siapa ini pembawa acara kita ini ya. Ya silakan Bang. Oke. Nah, ini terkait tawuran, mungkin karena sudah sangat meresahkan. Ini tadi Polda Sumut memutuskan untuk menurunkan langsung korps Brimob. Brimob. Brimob ya. Satu peleton ke sana untuk Satu mengamankan. Satu peleton itu sekitar 50 ya, 30-50 orang ya. Iya. Ya, diterjunkan Sekitar untuk segitu. ini, termasuk juga katanya untuk apa itu ya, yang soal kemarin yang di jalan tol. Oh, apa pungli yang paling aduhai. Pungli yang paling apa ya, menghebohkan dan mengejutkan Nah, ya. biasa pungli itu di jalan raya di ya. jembatan ya. Ini di jalan tol ya, betul. Betul. Ini ya, aneh, tadi akan diturunkan mulai per hari ini dan diharapkan bisa meredam lah itu ya. yang di sana. Kita punya videonya, Oke, kita lihat dulu. Ini videonya. Pak, terkait maraknya tawuran di daerah Belawan, Pak. Terkait dengan aksi-aksi tawuran yang sering terjadi di Belawan, langkah-langkah yang sudah selama ini dilakukan dan dijalankan, itu ada rekan-rekan dari Brimob sudah melakukan patroli rutin ke sana. Kemudian mereka ada satu peleton, kemudian juga dari rekan-rekan di Polres Belawan sendiri pun juga melakukan hal yang sama. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan jika ada indikasi-indikasi tawuran sebelum tawuran itu meluas dan memakan korban jiwa. Nah, itu tadi. Itu videonya cukup barbar ya, Bang. Barbarnya, Kita nggak bilang kita nggak bilang batu. warga sana ya, tapi ada oknum lah ya. Pecahan Ada botol pecahan botol. Ini kayak apa? Kaleng-kaleng susu ini yang berkelahi ini kan. Saya heran ini orang tuanya kemana, atau orang tuanya udah kau tawuran aja lah katanya kan. Daripada kau di rumah minta jajan aja gitu ya. Kadang kan gitu kan, stres sekali nih ngatur anak ini pikirnya kan. Tapi apa itu di wilayah Medan Utara ya. itu terlalu sering kejadian seperti ini ya. Itu mungkin bisa kita tanyakan nanti ke Pak produser kita yang memang orang sana ya. Tapi kalau menurut saya pribadi, Bang, mungkin di sana kurangnya apa? Tempat hiburan. Banyak di sana. Bukan hiburan SSE. Kafe-kafe jambu itu Iya, bukan. Ada loh, sekarang ada pelajar. Ada pelajarnya. Ada lah. Sujuya. Iya. Marelan. Akan dekat-dekat situ. Jauh, Bang. Jauh. Medan Utara itu kan luas. Tapi kalau gitu ya? dibuat misalnya Ada Danau Siombak ada. Siombak sudah tercemar. Ya kan, oleh bangkai babi kemarin itu kan. Ya kan waktu virus flu babi itu menyerang kan. Orang-orang itu buangnya ke sana dan bermuaranya di Danau Siombak. Ya, orang pun lari gitu kan. Mau ke Pantai Ulu udah nggak terurus, katanya jadi lapak. Ya kan? Ini apa? Banyak macamnya itu. Banyak macamnya. Bisa main kartu, bisa. Iya, karena apa kan? Iya, saya pun
Ya begitu lah ya. begitu. Iya, mau ke Iya. nengok-nengok kapal nggak bisa juga. Ya sekarang nengok kapal udah biasa bang. biasa, Ya ya. orang-orang syuting ke sana kan. Ngapain nengok kapal? Ngapain nengok Iya. kapal kan gitu kan. Betul. Jalan di sana berdebu. Memang Kita kayaknya itu adrenalinnya gampang ini ya, gampang Ya, iya. terlecut ya. iya, dan akhirnya tawuran ini jadi semacam apa ya, kayak Hobi. iya, bisa dibilang hobi, bisa dibilang kalau nggak tawuran kayaknya pegel-pegel gitu pak. Kita tanya nanti Pak Produser. Iya, iya, Jangan-jangan dia pelakunya. Atau jangan Tadi yang buat bom molotov. Ini ada reporter kita Oke, ya. tadi ada Freddy Santoso di sana. Freddy. Ya, selamat sore Freddy. Ya, semakin Ya, Semakin selamat sore, apa Bang ya, belahan apa itu makin mirip bendungan di Deli Tua ya. Ya, silakan dilaporkan Fred. Iya baik Bang Agus dan juga Bang Arai juga pemirsa yang ada di seluruh Medan dan juga Indonesia. Jadi terkait maraknya tawuran dan juga aksi premanisme yang ada di Medan Utara atau Medan Belawan itu, Polda Sumut itu menurunkan brigadir mobile yaitu sebanyak 1 peloton antara 30 sampai 50 orang personil. Brigadir mobile itu diturunkan karena memang mereka dilatih semi paramiliter ya oleh polisian untuk mengantisipasi hal-hal kerusuhan termasuk tawuran dan aksi premanisme ini. Terkait maraknya di Belawan itu memang kerap terjadi dan bahkan rutin terjadi tawuran antar pemuda di sana, sehingga Polda Sumut itu menurunkan anggota dan personelnya itu ke sana. Karena juga sebelumnya tim dari Polrestabes Medan juga beberapa bulan yang lalu sempat menurunkan anggota Sabara di sana, namun sampai sekarang ini juga tidak bisa mereda, sehingga itulah alasan mereka menurunkan brigadir mobile, Bang. Oh iya, sebelumnya memang sudah sempat ini ya, belum lama ini ya, yang ada pelemparan bom molotov ke arah gereja itu ya, terakhir ya. Iya, Bang. Nah itu juga pelakunya kemarin sudah ada yang diamankan itu ya. Iya, Bang, sudah Bang, 6 orang kemarin itu. Nah terkait bentrokan yang baru saja terjadi kemarin ini, kira-kira ada hubungannya nggak dengan misalnya peristiwa sebelumnya? Kan biasa begitu, bentrokan muncul ketika ada indikasi misalnya balas dendam. Ada nggak informasi soal itu? Kalau sejauh ini pemicunya itu masih sama, Bang, saling ledek dan juga misalkan bermain bola dan hal-hal kecil lainnya, Bang, pemicunya. Karena memang disebut itu pemuda-pemuda sana itu gampang terpicu emosinya, Bang, sehingga langsung mengajak rekan-rekannya untuk bentrok tawuran begitu, Bang Arai dan juga Bang Agus. Artinya emosionalnya cepat meledak ya. Ini kayaknya kurang minum jus timun kayaknya ya, Bang. Darah tingginya itu. Jus belimbing ya. Iya. Jangan-jangan ada yang divaksin juga di sana. Iya, itu Karena saya kan nggak boleh ya. Iya, kalau darah tinggi itu nggak kayak Abang boleh. ya. Jadi Freddy, teringatnya dalam peristiwa ini apakah ada korban? Kemudian apakah sudah ada pihak yang bertanggung jawab yang diamankan dalam peristiwa ini? Ya, peristiwa yang terakhir mungkin yang kalau yang terakhir kali ini, Bang, belum ada yang diamankan karena memang mereka tidak sampai merusak bangunan atau rumah milik warga seperti yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada sekitar beberapa tempat termasuk bengkel tempel ban yang dibakar dan juga gereja yang nyaris terbakar dan juga kedai-kedai grosir milik warga yang dilempari dan hingga dijarahi. Karena yang baru-baru ini mereka itu hanya tawuran begitu saja, dan juga penurunan tim brigadir mobile ini, Bang, Brimob ini juga berkaitan dengan maraknya aksi premanisme atau pungli yang sempat viral beberapa hari ini di jalan tol, karena memang aksi mereka itu tidak biasa ya. Mereka tuh melakukan pungli di jalan tol yang mayoritasnya itu kendaraan itu melaju di atas 50 km. Jadi itu nantinya tim dari Brimob ini, Polda Sumut ini akan melakukan patroli di beberapa titik yang memang biasa digunakan oleh masyarakat itu untuk melakukan pungli secara paksa seperti dengan ancaman begitu, Bang. Apakah nanti di sana, Fred, para Brimob ini akan berkolaborasi lah dengan pihak Lantamal setempat ya? Lantamal lah, juga Bang, dengan para angkatan laut ya. Ya, karena kan di sana itu kan markasnya kan. di sana. Apakah Ya, kalau diinstruksikan demikian? Iya, kalau sejauh ini, Bang, Polda Sumut itu nanti akan dibantu oleh Polres Pelabuhan Belawan, Bang, karena tidak
belum bisa mengajak kerjasama terhadap marinir di sana, Bang. Sejauh ini nanti akan bekerja sama dengan Sabara yang ada di Polres Belawan, Bang. Nanti akan dibantu dari Polres Belawan juga, Bang. Ya, baik Fred. Barangkali bisa dipantau nanti seperti apa pasca pengerahan pasukan BRIMOB di sana. Apakah setelah pengerahan pasukan BRIMOB ini ada perubahan? Kemudian apakah pelaku-pelaku punglinya ada yang diamankan? Karena kita yakin dan percaya bahwasannya BRIMOB ini hadir memang benar-benar untuk mengamankan situasi. Sesuai dengan motonya, Bang. Moto BRIMOB itu jiwa ragaku demi kemanusiaan. Sedap, Bang. Ya, kita berharap BRIMOB bisa bergerak cepat lah, khususnya mengamankan pelaku tawuran, kemudian mengamankan pelaku pungli. Ya, mungkin itu saja, Fred. Mungkin Abang ada mau menambahkan lagi? Apa kata-kata penutup? Masih belum, kita masih ada lagi. Iya. Cuma itu tadi yang ditekankan, yang belakangan ini paling viral juga adalah yang Pungli, ya? Pungli itu, karena ini beritanya sudah Cukup ke scope heboh. nasional, Iya, ya, heboh dan karena dia di jalur tol di lagi, jalur kan? tol, dan ini mungkin baru pertama kali terjadi di seluruh Indonesia, ya. Iya. Selama ini kita belum mendapati Kejadian pungli seperti itu, kejadian ya, yang di jalan di tol. dalam tol. Masuk ke jalan tol. Minta uang. Iya. Itu kalau ada aja yang yang Usil ya, yang bandel tabrakan, sedikit. ya kan? Dan itu tidak Iya. sepertinya tidak salah, ya. Ada, Kan? iya. Kalau Itu kan jalan ada bebas pengendara, hambatan. ada pengendara yang Iya, seperti betul. itu. Nah, ini apalagi kalau sudah malam gelap, ya kan, ditabrakannya saja Aja, selesai. ya. Dan itu akan jadi masalah baru, kan. Ya, betul. Ya, itu saja, Fred. Barangkali, Fred, terima kasih banyak. Selamat sore dan selamat bertugas. Wah, itu, Bang. Ya. Ini ada berita apa lagi nih yang ketiga, ya kan? Ya, mudah-mudahan lah kita BRIMOB tadi ya bisa bergerak. Kita yakin sama BRIMOB karena motonya jiwa ragaku demi kemanusiaan. Ya kan? Kalau di angkatan laut kan ada lagi Jales Pepa Jaya Mahe. Itu apa artinya? Itu apa artinya, saya udah lupa. Itu bahasa apa itu? Jales Pepa Itu kayaknya Sangsekerta, ya? Iya. Sangsekerta, ya. Kayak Bhinneka Tunggal Ika juga, ya. Iya. Pokoknya angkatan-angkatan itu ada semboyan. Ada semboyan, ya. Semoga semboyan itu tidak berhenti pada sekedar semboyan ya saja, kan? ya. Iya, betul. Baik. Tapi ngomong-ngomong aku kelihatan agak hitam ya di kamera ini, apa karena lightingnya atau memang Karena memang sudah mulai hitam. Oh gitu ya. Kayak bunglon ya. Menyesuaikan ya. Iya. Baik Bang, kita lanjutkan ini berita ketiga ini. Ada apa ini, berita Bang? ketiga ini kita ini mumpung 30 September Oh, menjelang 1 betul. Oktober. Ini yang selalu hampir setiap tahun Ya, ini betul, seperti betul. menjadi tanda kutip menjadi agenda Jadi, rutin kita oke. di Indonesia dan juga di sosial media. Di sosial media, Ketika betul, sudah mau betul. dekat-dekat tanggal 30 dan 1 isu ini sangat marak. Iya, betul. Ya. Tapi ini bukan isu. Bukan isu ya, Bukan ini isu. fakta Ini ya, fakta, kejadian kejadian yang benar ya. Iya, tadi ada seorang laki-laki umurnya sekarang sudah 76 tahun. 76. Namanya nih Saryaman Purba. Saryaman. Oke. Saryaman Purba. Jadi Bapak ini setiap tahun ya, Setiap setiap tahun. tahun ini datang ke kantor Bupati Deli Serdang untuk mengadukan Menuntut nasibnya, lah ya. sekaligus meminta ganti rugi. Iya. Ganti rugi karena Mm-mm. beberapa tahun yang lalu, Mm-mm. tepatnya tahun 1995, 95. Bapak Saryaman ini dicopot dari jabatannya ya. sebagai kepala desa Oh. Balua oleh Bupati Deli Serdang saat itu karena dituduh tercemari paham komunisme. Dituduh PKI lah begitu ya. Oh iya ya, langsung aja. Langsung. Karena netizen nanti agak ini apa orang ini gitu Apa kan. ini tercemari paham komunisme. Terpapar Dan gitu pokoknya terpapar dan Jadi dituduh Bapak PKI. Saryaman Purba ini ketika menjabat sebagai kepala desa Bah Balua dicopot karena dituduh sebagai antek-antek PKI begitu ya. Keturunan PKI. Keturunan. Oh Keturunan. iya. Jadi bapaknya ya, padahal bapak tirinya iya, kalau nggak salah ya. Iya, katanya sih ya. Ayah tirinya dituding terlibat dalam OT katanya kalau bahasa orang dulu organisasi itu terlarang. OT. Organisasi Orang terlibat. orang terlibat. Yang namanya OT dulu itu setauku di KTP-nya itu ada tanda Ada tanda capnya ya. capnya. Oh gitu ya, Bang. Iya.
ada tanda Betul, capnya, dan itu bukan hanya orangnya tapi seluruh keturunannya juga Dicap ya. dicap seperti itu. Ulahnya siapa ini? Penguasa Orde Baru. Ya, Iya, dan tanpa apa ya kalau bahasanya tedeng aling-aling, tanpa tedeng aling-aling langsung Copot. langsung. Pokoknya kau PKI copot gitu ya. Dan namanya jadi cacat sama Tahun hidup sampai 95 sekarang. itu masih berkuasa ya beliau itu Beliau ya. masih berkuasa. Beliau itu ya tahu ya, yang 32 tahun. Ya ini ada nggak Kita lihat dulu videonya? videonya ketika Oke. beliau datang ke kantor DPRD. Iya. Saat ini Tribun sedang berada di kantor DPRD Deli Serdang, tepatnya di ruang rapat Komisi A DPRD Deli Serdang. Nah, saat ini di ruangan ini ada seorang kakek berusia 73 tahun atas nama Bapak Saryaman Purba. Beliau ini sebelumnya merupakan mantan kepala desa Bahbalua, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang. Nah, pada tahun 1955 berdasarkan pengakuannya, Opung ini pernah menjabat sebagai kepala desa. Namun pada saat itu dia dipecat secara tiba-tiba. Opung ini sendiri kesini ke kantor DPRD Deli Serdang pengakuannya sudah sekitar 16 tahun mondar-mandir, mulai dari kantor bupati hingga kantor DPRD. Ia merasa pemecatannya itu kurang adil baginya karena ia dipecat dengan alasan bahwasanya orang tuanya pada saat itu terlibat OT atau orang-orang yang pada saat itu ikut dalam PKI. Nah, untuk lebih jelasnya boleh kita tanyakan sama Opung yang sering disebut di kantor DPRD Deli Serdang sebagai kakek pencari keadilan. Opung, bisa diceritakan Pung, kayak mana Opung bisa sampai 16 tahun mondar-mandir di kantor bupati hingga kantor DPRD ini? Apa yang Opung tuntut sebenarnya? Saya hanya fokuskan mengganti kerugian saya semasa kali mau mendaftar jadi kepala desa. Kenapa? Waktu itu Opung dipecat karena apa? Kami dipecat dengan alasan dipitnah. Dengan dipitnah sebab saya dilantik pada tanggal 15 apa itu? 15 Agustus Iya, 1995 95. Jadi dilantik. Maka datang surat bupati kepala daerah Deli Serdang. Maka saya diambil alih jabatan saya sebagai kepala desa di Bahbalua. kejadiannya setelah berapa lama menjabat itu? Setelah kami dilantik 3 bulan datanglah surat dari bupati Deli Serdang. Maksudnya kami ini Opung sendiri atau ada orang lain? Saya sendiri. Oh, berarti 3 bulan menjabat, Iya. Opung dipecat gitu. Iya. Dengan alasan apa dipecatnya? Dengan alasan ayah kandung saya bernama Tuah dibuat Pak, direkayasa padahalnya nama ayah kandung saya bukan Tuah Purba. Adalah Sinbil Purba. Oke, nama sekali lagi boleh disebutkan nama ayah kandung Opung siapa namanya? Sinbil Purba. Senbil Purba. Ya. Kalau seorang ibunya siapa nama? Ngayok Boris lagi. Oh, yang istri ini ibunya Opung pernah kawin lagi? Pernah dulu. Pernah. Itu suaminya siapa namanya? Tuah Purba. Oh, artinya Tuah Purba itu bukan merupakan ayah kandung. Bukan. Tapi ayah tiri. Tiri. Ayah tiri ya. Ya. Jadi dengan alasan itu pada saat itu Opung dipecat gitu. Ya, itulah alasan apalagi. Karena kalau tahu dia memang Tuah Purba dia kenapa kita dilantik kan begitu. Iya. Itulah gitu. Seperti. Jadi Opung mondar-mandir 16 tahun sampai 16 tahun benar 16 tahun. Betul. 16 tahun kantor DPR sampai kantor bupati ini tujuannya apa? Mau ngapain, nuntut apa?
hanya memberitahukan dan menuntut kepada Bupati Deli Serdang menuntut ganti rugi kerugian saya, Pak. Opung mau minta ganti rugi berapa rupanya? 50 juta rupiah. 50 juta. Dasarnya apa 50 juta itu? Ya, karena ya saya itu ditransport lah ke kemana-mana ataupun dari apalah waktu pendaftaran bagaimana itu pelantikannya, dapat apanya, gitu Pak. Opung udah pernah jumpa ke mama pihak Pemkap apa katanya rupanya? Belum pernah bicara semuanya bicara sama bupati aja katanya pula. Oh, sama bupati. Opung pernah jumpa sama bupati? Saya belum pernah. Belum pernah. Belum Kenapa pernah. belum pernah? Ya nggak dikasih. Nggak dikasih. Nggak dikasih sama Satpol PP-nya. Nggak sama Satpol PP. Ya. Jadi kalau sama DPR sendiri penanganannya seperti apa rupanya? Penanganannya itulah dibuatnya surat undangan supaya dengar pendapat. Tadi saya tanyakan sudah kami dapat pendapat, makanya kami minta bagaimana pendapat DPR ini saja, Pak. Opung kesini naik apa? Kesini kantor? Naik bus lah, Pak. Nah, itu tadi ya Bang, kisahnya Pak Saryaman Purba. Pak Saryaman Purba yang mungkin selama 16 tahun katanya. Jadi beliau ini kalau menurutku dia menuntut ganti rugi itu barangkali kadang orang berpandangan kan begini, cuma minta duitnya. Tapi di balik itu sebenarnya ada hal lain, misalnya dia kerugian material dia, nama baiknya begitu kan, upaya dia waktu itu begitu kan. Psikologis juga Iya. ya, karena yang seperti ini, yang dituduh yang seperti ini ya, itu apa ya, ibaratnya jadi dosa turunan. Iya. Iya. Jadi anak-anaknya pun bapak kok PKI-nya kan gitu kan, sakit juga kepala gitu. Ya kalau betulan PKI masih ini ya. Iya, mending kan ini tidak. enggak masih dituduh. Masih dituduh. Tapi untungnya bapak ini tidak langsung dieksekusi ya. Ya kan abang tahu kan waktu Orde Baru ya. Pak Kungo ya. Iya kan? Pak Kungo. Jangan sebut. Ya kan? Kalau dicap, ditangkap, hilang, ya kan? Dulu ya. Dan saya heran juga sih kenapa sih misalnya pejabat ya DPRD lah atau bupati lah, kenapa sih tidak mau menemui? Kenapa sih gitu? Karena bapak tua ini sudah belasan tahun mondar-mandir menuntut hal yang sama tapi sekalipun tidak pernah ditemui. Iya, ini gitu ya. Ya apa sih susahnya? Ya temui aja. Kalau memang misalnya Pemkab merasa tidak bisa memberikan tuntutan itu ya sampaikan. Artinya ada harapan orang tua ini bertemu dengan kepala daerah begitu kan, Bang? Ya ini sudahlah dia berjuang, diacuhkan ya kan ya. Iya kalau dia belum terbukti kan dia PKI bilang kan, tapi bertahun-tahun ya. Iya. Dan sampai hari ini agak kejam perlakuan negara ini dia ya. datang lagi ke sana dan menuntut hal yang sama, dan dia melakukan hal ini selalu pada tanggal 30 September. Gitu ya. Iya, pas momennya ya. Pas momentumnya. Gitu ya. Tapi coba kita tanyakan dulu sama reporter ya. Bapak Indra ya. Bapak Indra. Ya, selamat sore Abang Anda. Waduh, nampak gagah sekali ya, pakai kemeja baru sepertinya ya. 17 ya? Iya. Apa tuh G17? Gabungan kayaknya. Gabungan gerakan, Pak. Oh, gerakan. Gerakan. Ya, Bang, ini tadi kita sudah membaca dan menyaksikan pengakuan dari Bapak Saryaman Purba. Kalau menurut hasil wawancara Abang secara langsung itu seperti apa, Bang? Apa sih yang membuat Bapak ini tetap kukuh berjuang begitu? Itu seperti apa, Bang? Selama bertahun-tahun ya. Belasan tahun, Bang. Belasan tahun, dan datang pada tiap tanggal 30 September setiap tahunnya. Itu apa ya, ibaratnya tahun lalu tidak diterge ya, kalau bahasa kita tidak diacuhkan, dia tahun ini datang lagi. Itu apa yang membuat dia tidak menyerah lah gitu. Nah, kira-kira enggak? Ya, iya Bang, gini Bang, sekarang sampai saat ini kakek Saryaman Purba sendiri ini sosoknya di lingkungan, baik di lingkungan kantor DPRD Deli Serdang maupun kantor Bupati, ini sosoknya bisa dibilang populer Bang. Kenapa demikian? Karena memang sudah mendekati hampir 20 tahun dia mondar-mandir dari rumahnya di Desa Bahbalua ke Lubuk Pakam. Itu sampai saat ini belum ada kepastian untuknya, karena dia merasa
bukan keturunan dari orang-orang yang terlibat PKI, sehingga dia meyakini dirinya tidak bersalah dan akan menuntut pihak Pemkab untuk mengganti rugi 50 juta sampai dia mati, katanya seperti itu Bang. Jadi Keringatnya Balua tadi itu di mana? Desa Bah apa tuh? Balua. Ya, Desa Bah Balua. Desa Bah Balua ini sendiri berada di Kecamatan Bangun Purba. Itu kurang lebih hampir 1,5 jam untuk dilalui. Ya, seperti itu Bang. Itu biasanya sendiri ini kakek pencari keadilan yang akrab disapa orang sekitar kantor bupati atau DPRD ini. Sosoknya dinilai, ada yang bilang opung pencari keadilan, ada juga yang bilang bahwasanya dia kakek pencari keadilan. Jadi biasanya dulu dia ini Bang, kalau ini ke kantor bupati awal pertama kali itu selalu didampingi oleh anaknya. Tapi beberapa tahun lalu itu dia sempat bolak-balik naik angkot itu dengan biaya 20.000 pulang balik karena anaknya itu sendiri mengalami musibah sehingga tidak bisa lagi mengantarkan dirinya. Baru saat ini anaknya juga sekarang karena sudah bisa berjalan dengan bantuan ini kaki palsu, sudah bisa mendampingi, makanya kakek pencari keadilan ini berulang kali saat ini datang ke kantor bupati. Jadi Bang, kasus ini sendiri sebenarnya sudah pernah dibawa oleh Pemkab bersama dengan DPRD. Itu sekitar 3 tahun lalu, Pemkab dan DPRD menggelar rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat dengan menghadirkan beberapa pihak. Itu jadi memang kasusnya ini memang dianggap sulit dan sekarang ini udah bisa dibilang udah seperti tutup buku. Kenapa demikian? Karena memang tidak ada regulasi yang bisa memenuhi permintaan opung ini karena memang beliau meminta angka yang cukup lumayan besar 50 juta sementara tidak ada dasar dari Pemkab untuk melakukan pembayaran seperti itu Bang. Berarti dia hanya minta uang itu Ndra, atau ada permintaan lain yang mungkin lebih bersifat semacam pembersihan nama atau bagaimana? Ya, sekaligus Bang. Dia sekaligus permintaan pembersihan nama dan bisa diganti kerugiannya yang selama ini dia itu sudah mondar-mandir. Kadang-kadang bisa sebulan sampai 2 kali, bahkan ini bisa lebih Bang. Ini berdasarkan wawancara saya dengan beliau, dia mengaku bahwasanya ketika ada panen sawit di kebunnya, itu hasilnya ada, baru dia bisa berangkat ke Lubuk Pakam. Untuk saat ini sendiri Bang, itu ketika dia datang ke Lubuk Pakam, seperti dia ini sekarang seperti daftar hadir aja Bang, menunjukkan sosoknya, tapi memang para pejabat memang sudah tidak bisa menyelesaikan kasusnya ini, karena memang dasarnya itu tidak ada untuk memenuhi permintaannya gitu Bang, karena Pemkab sendiri berpendapat pada saat tahun 95 itu memang regulasinya seperti itu, siapa orang yang kira-kira dianggap terlibat, ini memang sanksinya seperti itu. Tapi ketika zaman reformasi baru kemudian peraturan-peraturan itu dihapus, namun ketika dihapus tidak memungkinkan untuk dirinya diangkat kembali. Nah, sejauh ini Bang, Bapak Bupati sudah tahu belum ini dengan opung ini? Atau jangan-jangan Bapak Bupati sama sekali tidak tahu begitu? Ya, beberapa media memang ini sudah berulang kali sempat memberitakan, tepatnya pada beberapa tahun lalu. Ini juga diyakini karena adanya rapat dengar pendapat yang pernah dilakukan Pemkab dengan DPRD, ini diprediksi Bapak Bupati juga sudah mengetahui. Hanya saja memang seperti yang saya sebutkan sebelumnya, memang ini memang tidak bisa dipenuhi karena permintaan beliau ini memang tidak ada dasar hukumnya. Jadi Pemkab juga pada tahun sebelumnya itu sudah mengarahkan kepada Bapak Saryaman Purba ini untuk melaporkan kasusnya kepada Komnas HAM karena memang keterbatasan Pemkab untuk menyelesaikan kasus ini itu ada batasnya, tidak bisa menganggarkan atau yang memang tidak punya dasar hukumnya seperti itu Pak. Artinya karena
berbenturan dengan persoalan regulasi ya. Iya benar. Atau enggak, apakah tidak ada semacam ini ya, rembuk lah gitu ya sama Bapak Udahlah, Saryaman ya kan? ini. Mungkin ya secara yang tuntutan yang dia minta itu yang 50 juta itu mungkin tidak ada regulasi di situ. Tapi barangkali ada jalan keluar lain dari Urun rembuk ya, Bang? urun rembuk dari pihak Pemkab. Kami mungkin tidak bisa kasih 50 juta, tapi mungkin inilah kami Pak seperti gitu ini. ya kan, karena persoalan regulasi Pak kami nggak bisa Ya, bantu, inilah ada pribadi seperti kami itu. begitu ya. Supaya jangan bolak-balik Iya, ke situ agar kan. juga pejabat dan pemimpin di Deli Serdang ya dianggap ulas asih lah. Ternyata Bapak Bupati, Bapak Sekda cukup ulas asih begitu. Ini seperti apa Bang? Ada nggak kira-kira? Ya, jadi benar. Jadi beberapa orang ini sudah berpendapat memang kasus ini hanya bisa diselesaikan dengan cara duduk bareng untuk mungkin tawar-menawar apa permintaannya yang bisa dibantu dan sebatas mana yang bisa dibantu. Tapi memang Bang, sejauh ini pejabat-pejabat di lingkungan Pemkab Deli Serdang sendiri belum ada mendapatkan arahan untuk mengumpulkan uang atau tali asih agar opung ini tidak lagi ke kantor bupati seperti itu Bang. Tapi memang kalau dilihat niat dari niat dari opung ini sendiri memang luar biasa. Di usianya yang sekarang sudah 76 tahun itu kondisi fisiknya ini masih lumayan kuat. Dia mengaku tidak ada orang yang boleh melarang dia untuk datang ke kantor bupati karena memang dia meyakini ketika datang itu kondisi badannya merasa lebih sehat, puas dia lebih puas. Iyalah. Kalau datang itu lebih sehat ya. Siapa yang boleh melarang rakyat datang ke Iya kan? Ke kantor Jadi bupati memang kan gitu. Usaha dari opung ini sendiri memang cukup kuat ya. Nah, dia berulang kali kita lihat berusaha menembus barisan Satpol PP yang ada di lobi kantor bupati. Namun memang usahanya cukup berat, di mana personil-personil yang bertugas di lokasi tidak bisa memberikannya izin untuk mendekati bupati seperti itu. Ya, mungkin barangkali Abang yang dekat dengan Bapak Bupati bisa membahasakan persoalan ini begitu ya. Supaya tidak terus Sudahlah Bapak Bupati. Ini kan juga sebenarnya kalau Bapak Bupati mau ini juga bagian dari pencitraan pun bisa kan menunjukkan Bapak Bupati adalah orang yang welas asih begitu kan. Ya barangkali nanti bisa Abang mungkin komunikasikan begitu. Tentu nanti kami akan mintai keterangan bagaimana pendapat Bupati atau seperti apa cara penyelesaiannya seperti itu. Iya dong. Kita yakin dan percaya dengan Bang Indra kan. Apalagi dengan seragam baru tentu semangat daya dobrak dan gedornya itu pasti ada begitu kan. Iya kan. Jadi Bang bisa saya tambahin sedikit Bang. Ini kasus Bapak Saryaman Purba ini, kakek pencari keadilan ini bisa ditangani DPR pada saat itu karena memang DPR ini juga Bang punya ketakutan di mana karena usianya itu memang sudah lebih dari 70 tahun. Jadi memang DPR takut kalau kakek ini bolak-balik ke kantor DPR dan ternyata ada hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan kantor DPRD, maka mereka akan bertanggung jawab. Makanya pada saat itu dilakukan rapat dengar pendapat seperti itu, Pak. Oh, gitu ya. Takut disalahkan ya. Tapi salahnya di situ ya. Tapi takut disalahkan seperti itu, bukan diselesaikan. Iya. Harusnya gitu. Harusnya namanya wakil rakyat kan ya. Bukan istilahnya malah takut. Ini nanti kok aku yang dituduh jadi berhabis kita. Ini kalau kita lihat diselesaikan ya. Bang, jadi kalau kita lihat ini kasusnya ini sendiri tepat jika memang DPR jumlahnya 50 dan ini sesuai dengan permintaan dari juta kan seikat satu orang selesai ini. Berapa lah ya kan dari anggota dewan cuannya apa banyak kan gitu kan. Kasus ini pemecatan Bapak kakek Saryaman Purba ini sendiri Bang itu dilakukan oleh Bupati pada saat itu Bupati zaman pemerintahan Maimaran. Pada saat ini Maimaran ini sendiri salah satu mantan Bupati Deli Serdang yang masih hidup Bang, seperti itu Bang. 95 ya? 95 ya. 95 Bang. Iya, baik Bang. Ya mungkin
kita berharap Ya, lah itu saja. Bapak Indra dengan seragam yang baru dan ya nggak kalah gagah lah dari anggota dewan, kan kita yakin dan percaya lah kan gitu. Yang namanya memperjuangkan nasib rakyat itu kan juga perlu, apalagi wartawan ini kan punya sifat kenabian kan gitu kan, ya kan. Jadi Maksudnya supaya jadi memang Bang, jadi memang ketika dia datang ini pandangannya saat ini memang udah berbeda dari 3 tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Pada saat itu dia matanya ini sendiri memang ini Bang masih jelas melihat. Untuk saat ini dia memang hanya bisa mengenali dari suara saja. Ketika suara, karena dia sudah terlalu sering datang kantor bupati, dia ini bahkan kenal siapa-siapa orang yang menyapa dirinya, Bang. Iya. Ini patutlah kita bantu ya. Terlepas dia dituduh kan, apalagi dia belum terbukti begitu masih dituduh. Ya. Sama Kalau berdasarkan pengakuannya, untuk ayah tirinya itu dia pernah mengakui memang itu terlibat, Bang. Iya, terlibat. Ayah tirinya itu kan ayah tirinya. Kalau ayah kandungnya dia tidak terima kalau disebut ayah kandungnya itu terlibat. Di situ dia tidak terima. Iya. Sama kayak misalnya Pak Sekda kami tuduh mencuri, kan pasti nggak terima dong, ya kan? Apalagi ini dituduh PKI, ya jangan dong, ya kan? Ya kita berharap sekali lagi Bapak Indra Gunawan bisa menyuarakan aspirasi rakyat dan menjalankan tugas-tugas kenabian sebagai seorang jurnalis begitu ya. Ya kan? Mungkin itu saja Bang Indra, terima kasih banyak sudah melaporkan informasi ini. Barangkali Bang Indra juga bisa menyampaikan ini nanti ke Bapak Bupati. Kami yakin dan percaya Bang Indra bisa melakukan itu begitu. Ya, terima kasih banyak Bang. Selamat sore, selamat bertugas kembali Bang. Oke, selamat sore. Wah, itu Bang ya. Agak miris sebenarnya. Iya. Terlepas dari memang negara ini agak kejam Bang. Ya terlepas apa namanya ya, kita punya sejarah kelam tentang sejarah perkembangan komunis di Indonesia ya kan. Tapi orang yang masih dituduh begitu ya kan, masih dituduh belum diadili. Kalau seperti ya ini kan? banyak sekali memang. Ya kan? Mungkin yang bersuara juga banyak. Kita ingat mungkin beberapa tahun lalu ada satu pengadilan ya di Den Haag Belanda ya. Itu yang pengacaranya itu siapa? Todung kan? Iya. Nah, itu sudah diputuskan bagaimana dan ada tuntutan juga pemerintah meminta maaf kepada permintaan mereka maaf yang tertuding. Dituduh ya. Ini memang seperti inilah dituduh langsung diberhentikan dari jabatan. Dan kayaknya Bapak ini masih agak lebih cukup beruntung tanda kutip lebih beruntung yang lain. Iya, karena yang lain ada juga yang dituduh. Begitu dituduh hilang. Iya. Pak ini itu ada. Kalau zaman dulu itu segala sesuatunya menyelesaikan persoalan itu langsung dia door to door gitu ya. Itu zaman dulu begitu ya. Ya, itu begitu kita ngobrol begini besok kita sudah hilang begitu ya. Tapi memang kalau kita ngobrol soal komunisme ini memang sedikit agak sensitif, Bang. Orang-orang melihat simbol-simbol saja sudah takut. Misalnya contoh, melihat topi saya yang bintang merah gitu atau kan. Baju saya atau juga. Baju Abang yang bintang merah gitu kan. Ada yang bilang sama aku ketika aku pakai baju penganut paham komunis kan? Karena bintang gitu ya. Bintang. Ini sepultura gitu ya. Enggak sepultura. Metal gitu ya. Band dari Brazil ya. Nah, orang juga begitu melihat saya itu bintang merah, bintang komunis ya. Dia nggak tahu ini bintang kan gitu kan. Orang itu sering mungkin karena memang ya satu memang sejarah kelam dan banyak dogma-dogma yang kadang jadi. Contohnya juga beginilah, setiap September ini selalu muncul isu-isu yang PKI bangkit lagi dan orang-orang seperti agenda rutin ya. Iya kan? Ada yang muncul setahun sekali. Iya kan? Ada orangnya Bapak itulah. Kita sebutlah ada seorang Bapak ya kan. Dia selalu pensiunan lah ya. Dia selalu muncul kalau udah setiap September pasti dia muncul. Dengan isu yang sama. PKI muncul katanya. Gerakan ini muncul lagi katanya. Iya. Tapi Bapak itu terus yang muncul. Apa jangan-jangan Bapak itu? Apa jangan-jangan Bapak itu ya? Iya. Ya kita nggak tahu ya. Gerakan ini gerakan nyata katanya. Nyata. Kan? Padahal ada gerakan nyata.
Ada. Tadi malam. Tadi malam. Ada Gerakan 30 30 S gitu ya. Gitu. Itu apa itu, Bang? Itu coba. Iya. Gerakannya ya. Gerakan 30 September. Iya. Wah, ini apa sama apa ini? Maksudnya apa? Biar netizen paham. Sorry. Ini apa aja nih? Apa? Intermezzo ya. Ini maaf bagi penggemar Barcelona ya. Iya. Nah, yang sudah terbantai tadi malam 3-0. Oh, 3-0 itu maksudnya ya. Itu, iya. Oh, iya. Iya, Barcelona ini kayaknya memang dekat dengan Indonesia. Dekat dengan Indonesia karena ya. banyak sekali hasil-hasil pertandingan mereka yang dekat dengan hari-hari besar kita. Oh, gitu ya. Semalam kan. Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Oh, kan? gitu ya. Jadi logo Barcelona sama logo Bayern Munchen. Gitu. Oh, gitu ya. Seperti itulah. Tapi itu tadi yang gerakan nyata tadi pagi ya dini hari. Dan memang soal komunisme ini pasti selalu muncul di tiap September. Ya, misalnya ada perhelatan Pilpres itu muncul, itu, ya kan? Itu selalu jadi isu ya. Selalu menjadi isu. Dan kemudian orang-orang yang kadang kita harus menonton film G30S, tapi begitu diajak nonton, dia ngajak nonton, dia tidur kan? Ini jadi semacam sama kayaknya. Orang ini kan jadi semacam apa ya? Agak aneh gitu ritual-ritual semacam ini. Ya kita boleh kita memang punya sejarah kelam bangsa ini, tapi ya jangan sampai isu ini jadi jadi mainan politik gitu ya. Memang kita tidak pungkiri bahwa itu memang ada seperti itu. Terlepas bahwa dalangnya siapa sekarang belum. Kalau menurut versi lama, versi Orde Baru dalangnya sudah jelas. Kemudian ada banyak bergulir isu yang lain, versi yang lain bahwa dalangnya bukan cuma itu. Gitu. Ada yang lain. Ada yang lain yang nggak diculik gitu ya? Yang nggak diculik? Mungkin. Karena isu komunisme ini sangat sensitif sekali kan. Kita berharap masyarakat juga bisa memahami kontekstual dari komunisme. Jangan sampai isu-isu ini terus dikait-kaitkan dengan isu-isu politik ya kan. Karena misalnya pengen nyapres ya kan, mainkanlah isu ini, enak ini digoreng kan gitu kan. Ya kan ini bukan bakwan Pak yang digoreng-goreng atau Kentucky Fried Chicken ya digoreng-goreng, itu enggak ya Bang ya. Iya, sebenarnya ini sudah isu usang ya. Usang ya Bang. Komunisme sudah isu usang. Di seluruh dunia pun kayaknya sudah usang ya. Coba sebutkan Cina sudah jadi kapitalis ya. Cina itu dasarnya Kuba, ya kan? Dasarnya komunis, tapi dan siapa yang sudah pergi ke Cina bisa melihat bahwa ya itu lebih kapitalis dari kapitalis kan. Cina Rusia juga sudah lebih dan yang masih konsisten kayaknya Paman Kim ya, yang sedikit agak kejam dan gila menurut saya ya. Itu memang itu nggak waras menurut saya Kim itu. Dia konsisten tapi agak sedikit kejam memang. Tapi memang dari potongan rambutnya udah tahu ya. Tapi memang aman pula di sana. Kalau menerapkan menerapkan hukumnya betul-betul. Tapi caranya banyak yang gila juga. Menurut saya nggak betul juga dijalani untuk politik seperti itu ya, juga. Mungkin kita juga perlu memberikan pencerahan juga ya, penjelasan. Karena selama ini banyak juga yang keliru kan soal komunisme ini, terutama yang mengaitkan komunisme dengan ateisme. Oh kan? Gitu, banyak yang sulit membedakan komunisme dan ateisme ya. Itu adalah dua hal yang berbeda ya kan. Komunis belum tentu ateis gitu ya. Belum tentu komunis. Iya betul. Ya ateis saja gitu kan. Banyak Bang gitu kan. Jadi kalau ada misalnya, saya nggak bilang semua emak-emak ya, tapi kadang ada beberapa emak-emak, kau komunis nggak bertuhan katanya. Nggak tahu dia ya. Saya pernah dituding. Waktu live? Iya, saya pernah dituding seperti itu. Buka topi Bu. Iya, kau komunis. Aduh, astaga, saya bilang ini Bu. Iya. Bir bintang. Iya. Bintang merah gitu ya. Untung aku nggak pergi ke sana. Dia nggak tahu itu Sepultura. Astaga. Iya, memang agak aneh-aneh Igor ya. Cavalera gitu. Iya. Main drum. Aduh. Memang agak aneh lah. Komunis apa? Dia nggak tahu bahwasanya ada Haji Misbah gitu ya. Semaunya. Udah Bang, nanti kalau kita terus ini pembawa acaranya ini ke kiri-kirian ini katanya bahaya ini bisa. Padahal kita membaca ya. Kita membaca bukan karena kita ke kiri. Kita membaca. Tapi memang negara ini memang sedikit agak lucu ketika isu komunisme ini bangkit kan sempat marak itu razia-razia
Oh, radio Iya kan? Buku yang iya. hanya sampulnya saja. Ini diangkat ini. Ada yang lucu nih soal buku ini. Apa itu, Bang? Ya kan? Satu di razia itu Di razia? bukunya Karmai. Tahu Karmai? Ya kan? Karmai ya? All Shatterhand. Oh. Winetau. Iya. Kenapa ini di razia? Karena ini saudaranya Karmak. Oh gitu. Padahal Karmai sama Karmak itu dua orang yang berbeda ya kan? Iya, betul. Sama saudara lah itu gitu. Iya, oh gitu Ya, itu ya. saking- Itulah kadang saking apa ya? parno dan Dan juga apa ya? pemahamannya pemahamannya itu sempit ya. sempit ya. Dan kurang wawasan. Buku-buku bergambar Itu Tan buku Malaka itu buku komik. disita ya kan, ini coba dong ya kan. Ya janganlah, yang penting jangan sampai seperti tahun-tahun yang lewat ketika September datang teriak ganyang PKI ya kan, tangkap PKI. Ini anehnya begini Bang, dia bilang PKI itu ada tapi tidak bisa dibuktikan, dan anehnya ketika dia demo dia bawa bendera PKI Palu Arit dan membakarnya. Dari mana benderanya? Ini yang nyetak siapa itu kan? Ini kan Baru lagi benderanya. apa jangan-jangan yang demo ini PKI gitu? Ya lucu ya, aneh ya negara kan? ini ya. Sekian 1 tahun penuh itu tidak ada gembar-gembor PKI, kemudian ketika September, dekat itu iya. kemudian demo Ada benderanya ya. Selama ini benderanya disimpan Siapa? Apa yang demo itu yang nyimpan? Oke. Mungkin ini terlalu sangat panjang nanti ya. Nanti melebar. Iya. Jadi nanti kita dituduh yang bukan-bukan. Cukup saya saja yang dituduh yang bukan-bukan. Saya penggemar Sepultura ya. Iya. Bukan PKI. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sore hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf ya kan, kalau ada salah-salah kata mungkin itu ketidaksengajaan dan memang ada yang sedikit disengaja. Terima Dan kasih tak ada sekali gading lagi yang tak retak ya, Iya. sekali lagi ya. Tak ada gading yang tak retak. Ya, maka atas nama Gajah kami mohon maaf. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Sampai di sini dulu segmen Selamat Sore Medan. Kita akan kembali bertemu di Selasa pekan depan bersama kami. bersama Besok ada lagi saya yang lain ya kan, Ari Anarko dan tentunya Gus Dir. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan. Sore.